mudah-mudahan ada beberapa penyanyi yang bisa datang juga karena penting sekali. Sebenarnya namanya ini kan silaturahmi penyanyi dan pengarang lagu, pencipta lagu. Tapi memang harus diakui memang penyanyi lebih banyak jadwal manggung. Karena kalau pencipta lagu ini ya udah begini aja, nggak ada jadwal keluar kota, nggak ada jadwal nyanyi, makanya semua pada bisa datangnya. Mudah-mudahan ada beberapa penyanyi yang datang langsung berangkat ke airport nanti rencananya. Ada yang sekarang lagi di Hong Kong, ada yang sekarang lagi ada yang pulang kampung juga ke Sumedang karena besok puasa. Rencananya silaturahmi seperti ini nih akan kita lakukan lagi mungkin di bulan Ramadan. Kita ingin mendapatkan insights ya dari para penyanyi dan bagaimana supaya tidak terjadi benturan antara pencipta lagu dan penyanyi, sehingga masing-masing penyanyi dan pengarang lagu punya concern yang sama terhadap industri ini. Begitupun juga dengan para promotor dan para pendukung daripada industri pertunjukan musik, dan juga kepada pemerintah yang hadir saat ini. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan akan banyak lagi dari pemerintah yang bisa hadir sehingga bisa mendengar langsung apa yang sedang terjadi. Meskipun sebenarnya saya bisa langsung WA menterinya sih sebenarnya, cuma kan kalau dengar langsung kan lebih enak, lebih kelihatan menterinya hadir gitu. Saya sebagai anggota legislatif kemarin pas ketemu sama Partai Gerindra, kemarin ada rapat fraksi Gerindra, ya tentunya dihadiri Partai Gerindra saja. Mereka bertanya kepada saya, kenapa kok harus berisik gitu ya? Kan Mas Dedi kan legislator, tinggal bagaimana membuat undang-undang yang lebih baik, revisi undang-undang yang lebih baik gitu ya. Mas Dedi bisa tinggal telepon menteri. Tapi pada intinya bukan itu. Saya kemukakan kepada para pimpinan, bukan itu yang saya berisik, bukan karena soal undang-undang dan soal peradilan. Saya berisik soal attitude daripada penyanyi yang tidak boleh ditiru. Jadi sekali lagi, dialektika antara pencipta lagu, antara penyanyi dan pencipta lagu itu dialektikanya harus benar dulu. Jadi saya berisik bukan karena saya DPR, bukan, tapi saya berisik karena saya adalah juga musisi, pengarang lagu, pencipta lagu, sekaligus saya juga performer. Jadi saya kadang-kadang berisik bukan mewakili pencipta lagu juga, karena saya performer. Dan jadwal Dewa 19 dengan jadwal Agnes Monica belum tentu menang Agnes Monica dengan jadwal Dewa 19. Jadi saya berisik, saya sebagai senior bisa dibilang gitu. Saya nggak suka nih ada dialektika yang kurang benar atau adab yang kurang benar terhadap pencipta lagu. Ketika diajak ketemu nggak mau ketemu misalnya. Contoh yang paling gampang kan itu. Ari Bias minta ketemu sama Agnes Monica, tidak digubris. Bahkan di podcastnya pun Agnes bilang bahwa Ari Bias, we're not just friends, we're not friends. Kasihan deh lo Ari Bias, kamu bukan temannya. Sabar ya, sabar. Itu kan sebenarnya contoh-contoh yang tidak baik, yang tidak boleh ditiru oleh generasi muda di bawah Agnes Monica. Apalagi ketika disomasi tidak digubris, di pengadilan tidak hadir, malah ketika divonis membela diri di podcastnya Deddy Corbuzier. Tadi saya nggak ngomongin undang-undang sama sekali loh nih, Bang Chandra ya.
Saya nggak ngomongin undang-undang ini. Saya nggak ngomongin undang-undang. Biar undang-undang yang ngomong yang lebih pintar aja lah. Saya cuma ngomong etika dan adab penyanyi terhadap pencipta lagu. Saya sebagai pencipta lagu nggak terima pengarang lagu dibegitukan. Jadi saya jelaskan itu kepada pimpinan-pimpinan di Gerindra bahwa kita nggak bicara soal hukum. Etika tidak bisa diatur di undang-undang. Etika itu bisa dibuat oleh generasi pendahulu. Kenapa kita punya etika seperti ini? Karena kita diajarkan orang tua seperti itu. Jadi generasi muda musik Indonesia, penyanyi pencipta, kita sebagai senior harus ngajarin, harus ngasih contoh bagaimana adab antara pencipta ke penyanyi atau penyanyi ke pencipta itu harus sama-sama equal. Nggak boleh ada yang merasa lebih top, nggak boleh harus ada yang lebih tinggi derajatnya atau merasa lebih kerjanya lebih keras, nggak boleh, hal itu nggak boleh terjadi. Nggak ngomongnya agres. Keren nggak ya? Jadi begitu, pembukaannya agak terlalu panjang, nanti bisa diterusin lagi sesuai dengan pertanyaan daripada wartawan. Dan semoga silaturahmi ini bisa membuat situasi lebih terarah, lebih kondusif di tahun ke depan. Mudah-mudahan lebih cepat setelah Lebaran ada situasi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari event penyelenggara, ada dari Evendo, selalu ada backstagers, dan juga ada beberapa dari promotor yang lain. Mungkin ada wakil dari APMI, Imarindo juga, wakil dari Imarindo. Terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini kita berkumpul di sini. Tujuan dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia adalah untuk kita ingin silaturahmi, lebih tepatnya silaturahmi, dan juga ingin berdiskusi sejenak mengenai apa yang terjadi di tata kelola royalti performing right, terutama sekali untuk live event dan konser. Kita hanya berdiskusi tentang hal itu saja. Jadi kita tidak akan melebar kemana-mana, dan kita hanya akan lebih fokus, dan nanti akan ketemu kesimpulannya dan bagaimana nanti hasil dari pertemuan ini mudah-mudahan bisa memberikan secercah harapan yang baik untuk industri musik di Indonesia, terutama sekali untuk penyelenggaraan live musik dan konser, dan tentunya nanti akan bisa memberikan insight atau masukan-masukan yang berarti, atau juga mungkin pencerahan untuk musik industri ke depannya. Demikian mungkin sambutan dari saya. Mungkin nanti kita akan kembalikan kepada MC. Terima kasih. Tuan, ini pandangannya begini, ini pandangannya begini. Nah, saya sudah sampaikan kepada Pak Agung. Pak Agung, nanti atur sedemikian rupa, diskusikan dengan teman-teman di Ditjen PP bersama-sama dengan tenaga ahli dari DPR. Semua ketentuan yang diatur tidak memerlukan interpretasi. Jadi sudah sangat jelas. Ketika kemudian dalam normanya terlalu panjang untuk membuatnya menjadi sebuah norma, maka boleh diberi penjelasan. Karena penjelasan menjadi bagian daripada batang tubuh undang-undang. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti ke depannya tidak ada lagi penafsiran-penafsiran. Itu yang paling penting. Tidak ada penafsiran ini, penafsiran itu ketika orang membaca undang-undang. Jadi orang yang tidak paham undang-undang sekalipun, kalau baca undang-undangnya tidak perlu ada penafsiran. Nah, itu yang kemudian nanti akan kita atur secara baik berdasarkan daripada masukan dari semua pihak. Nah, kalau Pak Menteri sangat terbuka menerima masukan dari siapa saja terkait dengan revisi Undang-Undang Hak Cipta, secara lebih khusus lagi adalah urusan daripada industri musik ini, ya, dengan segala turunannya. Bagaimana nanti mengatur kelembagaan LMK, LMKN, dan seterusnya. Jadi itu dari Kementerian Hukum, pandangan dari Pak Menteri bahwa kita ingin membangun ekosistem industri musik yang menjamin hak-hak ekonomi, semua elemen yang terkandung di dalamnya mereka bisa menerima secara layak dan adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.